Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Roza Meliana selaku dosen mata kuliah Hukum Pidana SAE semester 4 yang telah memberikan kami kesempatan selaku kelompok 8 untuk mempresentasikan hasil kerja kami, dan juga kepada teman-teman yang telah hadir pada kuliah hari ini. Di sini saya Danindra Daniswara dan juga rekan saya Asrilia Widianti akan mempresentasikan makalah kami dalam bentuk PowerPoint yang berjudul Kausalitas dan Hapusnya Kewenangan Menuntut dan Melaksanakan Pidana. Yang pertama, tentang pengertian penuntutan. Pengertian penuntutan diatur dalam KUHP pasal 1 butir 7 yang berbunyi, penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim sidang pengadilan. Lalu yang selanjutnya adalah tujuan pemidanaan. Hukum pada manusia bertujuan untuk membuat manusia tahu akan ketidaktahuannya bahwa ia ada demi keberadaannya, yakni manusia yang berkemanusiaan bersanding atas hidup dan kehidupan untuk membedakan ataupun menyamakan dualisme yang satu, yang senang dan beriringan, yakni antara tahu dan tidak tahu dalam ide dan materi yang diterjemahkan oleh akal budinya, yang ide ataupun materi itu sendiri sedianya ada dan tertuang dalam sikap tindak yang merupakan pelebur antara ide dan materi, antara jiwa dan fisik yang tampak akan kemanusiaan dan beriringan dengan kehidupannya. Gerard Brooks dalam Aufhängung in die Rechtswissenschaft menyatakan bahwa sesuatu yang dibuat pasti memiliki cita dan tujuan. Jadi hukum dibuat pun pasti ada tujuannya. Sehingga tujuan pemidanaan pada masa Ancien Regime berlandaskan pada tujuan retributif, yakni menjadikan pemidanaan sebagai sarana pembalasan atas kejahatan yang telah dilakukan oleh seseorang. Tujuan pemidanaan dilepaskan dari tujuan apapun, sehingga pemidanaan hanya mempunyai satu tujuan, yaitu pembalasan. Pembalasan dikatakan adil sebagai tujuan pemidanaan karena kejahatan dipandang sebagai perbuatan yang amoral dan asusila di dalam masyarakat, sehingga pelaku sangat pantas mendapatkan pembalasan yang setimpal. Lalu yang selanjutnya adalah alasan penghapusan penuntutan. Suatu contoh tentang dasar peniadaan penuntutan ialah apabila suatu perbuatan telah lewat waktu atau verjad. Dalam hal lewat waktu itu, penuntut umum tidak dapat lagi melakukan penuntutan. Seandainya penuntut umum tetap ingin melakukan penuntutan, maka akan ditolak oleh hakim atau tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima. Hilangnya hak menuntut karena lewat waktu diatur dalam pasal 78 KUHP, sedangkan hapusnya hak menuntut karena nebis in idem diatur dalam pasal 76 KUHP. Di situ dikatakan kecuali dalam hal putusan hakim dapat diubah atau void yang baginya telah diputuskan oleh hakim Indonesia dengan keputusan yang tetap. Dua hal yang perlu dijelaskan di sini ialah pertama, pengertian perbuatan atau void, dan putusan yang tetap. Van Hammel menunjukkan ada 3 pengertian perbuatan atau void itu. Yang pertama adalah perbuatan atau void terjadi kesalahan atau delik. Pengertian ini sangat luas. Misalnya dalam suatu kejadian beberapa orang dianiaya, dan apabila dalam suatu penganiayaan dilakukan pula pencurian, maka tidak mungkin dilakukan pula penuntutan salah satu dari perbuatan-perbuatan itu kemudian dari yang lain. Lalu yang kedua adalah perbuatan void.
perbuatan yang didakwakan. Ini terlalu sempit. Diambil contoh, seorang dituntut melakukan perbuatan penganiayaan yang mengakibatkan kematian. Kemudian ia sengaja melakukan pembunuhan, maka berarti masih dapat dilakukan penuntutan atas dasar sengaja melakukan pembunuhan. Karena hal ini lain dari penganiayaan yang mengakibatkan kematian. Voss tidak dapat menerima pengertian perbuatan dalam arti yang kedua ini. Lalu yang ketiga adalah perbuatan tauhid atau perbuatan material. Jadi perbuatan itu terlepas dari unsur kesalahan dan terlepas dari akibat. Dengan pengertian ini, maka ketidakpantasan yang ada pada pengertian terdahulu dapat dihindari. Jika ada perbedaan tempat dan waktu suatu perbuatan material, terjadi masalah pula. Misalnya, jika seorang dituntut untuk melakukan suatu perbuatan yang dilakukan di Jakarta pada tanggal 1 Januari 1991, tidak dapat dituntut atas perbuatan itu juga yang dilakukan di Bogor pada tanggal 1 Januari 1990. Lalu yang selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya Sri Widianti. Pidana, terdapat 3 hal yang menggugurkan pelaksanaan pidana yang diatur dalam KUHP, yaitu yang pertama, terpidana meninggal dunia. Dalam bentuk pidana terdapat suatu doktrin yang menyatakan bahwa hukuman atau pidana dijatuhkan semata-mata kepada pribadi terpidana karena tidak dapat dibebankan kepada ahli warisnya. Pasal 83 KUHP menyatakan bahwa kewenangan menjalankan atau melaksanakan pidana hapus jika terpidana meninggal dunia. Gugurnya pelaksanaan pidana jika terdakwa meninggal dunia tidak hanya terbatas pada pidana penjara yang dijatuhkan oleh hakim, tetapi juga termasuk pidana tambahan seperti perampasan barang, tetapi tidak termasuk pemerintah untuk merusak barang atau menjadikan barang itu tidak bisa digunakan lagi. Hal yang terakhir bukan merupakan pidana, melainkan tindakan yang memiliki kepolisian untuk kepentingan yang aman. Yang kedua, daluarsa. Ketentuan mengenai daluarsa itu terdapat dalam pasal 84 KUHP yang berbunyi: A. Kewenangan menjalankan pidana hapus karena daluarsa. B. Tegang daluarsa mengenai semua pelanggaran malannya 2 tahun, mengenai kejahatan yang dilakukan dengan sarana percetakan lamanya 5 tahun, dan mengenai kejahatan-kejahatan lainnya selama dengan tenggang daluarsa bagi penuntutan pidana ditambah sepertiga. C. Bagaimanapun juga tenggang daluarsa tidak boleh kurang dari lamanya pidana yang dijatuhkan. D. Wewenang menjalankan pidana mati tidak mungkin daluarsa. Alasan yang ketiga, gerasi. Gerasi adalah wewenang dari kepala negara untuk menghapuskan seluruh pidana yang telah dijatuhkan hakim atau mengurangi pidana atau menukar hukum pokok yang berat dengan suatu pidana yang lebih ringan. Ketentuan mengenai gerasi diatur dalam pasal 14 Undang-Undang Dasar 1945. Secara historis, gerasi merupakan hak raja, sehingga dianggap sebagai anugerah yang dimiliki oleh seorang raja. Akan tetapi, saat itu gerasi merupakan suatu alat untuk menghapuskan suatu yang dianggap tidak adil jika hukum yang berlaku menimbulkan ketidakadilan. Ketentuan khusus mengenai gerasi diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang gerasi yang menggantikan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang gerasi. Selanjutnya, analisis hapusnya kewenangan menuntut dan mempidanakan menurut KUHP dan hukum pidana Islam. Analisis pasal-pasal dalam KUHP tentang alasan yang menyebabkan hapusnya kewenangan menuntut dan mempidanakan antara lain: yang pertama, pasal 44 KUHP, pelaku yang sakit atau terganggu jiwa. 2. Pasal 48 KUHP, perbuatan yang dilakukan dalam keadaan terpaksa. Yang ketiga, pasal 49 ayat 1 KUHP, perbuatan yang dilakukan untuk membela diri. Yang keempat, pasal 48 ayat 2 KUHP tentang pembelaan diri yang melampaui batas. 5. Pasal 50 KUHP melaksanakan peraturan undang-undang. Yang keenam, pasal 51 ayat 1 KUHP tentang melakukan pemerintahan jabatan yang sah. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.